Selamat pagi anak-anak. Pernahkah kalian melihat bakteri? Oh, belum pernah. Kalau belum pernah, bakteri adalah suatu makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi kita harus melihatnya dengan menggunakan alat yang namanya mikroskop. Ini alatnya. Ya. Apakah bakteri bisa langsung dilihat di mikroskop? Tentu tidak. Pasti ada proses yang harus dikerjakan supaya bakteri tersebut bisa dilihat di bawah mikroskop. Langkah awal untuk melihat bakteri di mikroskop supaya bisa terlihat, nah ini yang topik yang akan kita bahas, yaitu pembuatan preparat. Bagaimana caranya untuk membuat preparat dengan baik dan benar supaya bakteri bisa terlihat jelas? Simak video berikut ini tentang pembuatan preparat bakteri. Check it out. Baik, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mempraktekkan cara pembuatan preparat. Yang pertama dari sampel cair, dan nanti yang kedua dari sampel dalam bentuk padat. Sebelum kita mulai pembuatan preparat, kalian harus mengenal alat-alat yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan preparat. Apa saja alatnya? Yang pertama adalah ini namanya ose atau kawat inokulasi, yang nantinya atau fungsinya akan digunakan untuk mengambil sampel. Yang kedua, kalian juga nanti membutuhkan spidol permanen. Spidol permanen yang tidak bisa hilang. Lalu ada bunsen atau membakar spiritus, ada korek api, lalu ada cetakan seperti ini. Nantinya kalian bisa buat di rumah, cetakan untuk supaya nanti mempermudah dalam pembuatan area pembuatan preparat. Ini kira-kira diameternya sekitar lebih kurang 2 cm. Lalu tentunya nanti kalian juga akan menggunakan kaca objek atau objek glass untuk menempelkan sampel pada pembuatan preparat ini. Ada yang kurang jelas? Saya kira sudah cukup jelas ya. Itulah alat-alat yang nantinya kita gunakan dalam pembuatan preparat. Terima kasih. Yang pertama, kita akan memulai cara pembuatan preparat dari sampel cair. Langkah pertama adalah siapkan objek glass atau kaca objek yang bersih dan kering bebas lemak. Cara membebaskan objek glass ini dari lemak bisa kalian menggunakan kapas yang dibasahi dengan alkohol atau kapas yang dibasahi dengan spiritus. Langkah kedua, kita letakkan pada cetakan yang sudah kita buat untuk membuat area peletakan kumannya nanti atau bakterinya nanti. Ikuti aja lingkaran yang sudah kita buat di kertas dengan menggunakan spidol permanen, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nanti sampel akan kita letakkan pada lingkaran tersebut. Setelah itu kita letakkan. Lalu langkah berikutnya adalah kita akan menyalakan bunsen atau membakar spiritus. Ya, supaya kerja ini tetap steril, maka kawat inokulasi atau ose yang akan kita gunakan harus kita sterilkan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kalian letakkan pada api bunsen sampai kawat inokulasi atau ose ini membara seluruhnya. Ulangi pekerjaan seperti ini 2 sampai 3 kali. Nah, seperti ini. Nah, ini sampai kelihatan membara merah seperti ini.
Kalau sudah, diamkan sebentar biar agak dingin, tapi jangan jauh-jauh dari api karena ini osenya sudah steril. Langkah berikutnya adalah kita akan meletakkan sampel cair ke dalam kaca objek gelas atau gelas objek ini. Caranya bagaimana? Caranya kalian ambil sampel cair, lalu kalian jepit kapas penutup tabung dengan jari kelingking tangan kanan, lalu lewatkan api sebentar, ambil 2-3 ose. Kita ambil 1 ose, letakkan di sini, lalu ambil lagi 2 ose. Kalau kiranya masih kurang, boleh 1 kali lagi, 3 ose, letakkan di tengah lingkaran kaca objek gelas tadi. Setelah itu kita tutup kembali tabung sampel, lalu kita letakkan di sini. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam meratakan sampel kuman tersebut pada area preparat adalah sampel diratakan hanya boleh 1 kali, 1 arah, bisa dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Yang penting 1 arah dan tidak diulang-ulang. Caranya seperti ini. Kita mulai dari bagian dalam, lalu kita putar keluar sampai memenuhi area lingkaran tersebut. Kalau sudah memutar 1 kali, tidak boleh diulang-ulang. Ose yang sudah terkena kuman ini kita sterilkan kembali. Caranya sama seperti di awal tadi, yaitu dengan membakar kawat ini, ya, meletakkan di atas api supaya membara 2-3 kali. Setelah itu kawat inokulasi atau ose bisa diletakkan. Nah, preparat ini belum jadi karena ini belum kering. Ya, kita tunggu preparat ini supaya kering dengan cara meletakkan di dekat api. Jangan dibakar di atas api. Kira-kira seperti ini. Setelah preparat ini kering, nanti ada bercak, ya, bercak yang timbul di dalam lingkaran tadi. Nah, bercak yang timbul. Lalu setelah kering, kita bisa lakukan proses yang namanya fiksasi. Apa itu proses fiksasi dan apa tujuannya? Fiksasi tujuannya adalah yang pertama, fiksasi itu digunakan untuk mematikan kuman atau bakteri yang ada di dalam sampel. Fiksasi juga bisa digunakan dengan tujuan untuk melekatkan kuman pada objek gelas ini. Ya, fiksasi nanti bisa juga digunakan untuk supaya penyerapan cat warna itu lebih baik. Itu kira-kira beberapa fungsi fiksasi. Nah, cara melakukan fiksasi adalah ketika tadi sudah kering, sudah ada bercak, lalu kita lewatkan di atas api, dilewatkan, ya, bukan dibakar, bukan diem saja di atas api, tapi kita lewatkan 2-3 kali. Caranya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini preparat sudah jadi. Ini bisa kelihatan, ya, ada bercak di lingkaran di area preparat tersebut. Ini cara pembuatan preparat dari sampel cair. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana membuat preparat dari sampel padat. Nah, karena sampel ini berupa padatan, kita tidak bisa langsung meletakkan sampel tersebut di dalam atau di atas objek gelas. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa dibuat preparat? Nah, kita membutuhkan yang namanya pencair. Ya, pencair yang digunakan untuk membuat preparat
bisa bermacam-macam. Tapi kali ini saya menggunakan media NaCl 0,9% steril. Seperti ini. Bagaimana caranya? Langkah pertama sama. Kita siapkan objek gelas yang bersih, kering dan bebas lemak. Seperti tadi caranya bisa diusap dengan kapas yang sudah dibasahi alkohol atau spiritus. Langkah kedua, kita letakkan pada cetakan yang sudah kita buat, lalu kita lingkari sesuai lingkaran pada kertas tersebut objek gelasnya. Ya. Kalau sudah jadi, ini diletakkan di sini. Lalu kita mulai pembuatan preparatnya. Langkah berikutnya sama seperti tadi, mensterilkan ose. Osenya disterilkan. Masih ingat ya tadi? Sampai membara, dibakar di api Bunsen 2-3 kali. Nah, kalau tadi sampel cair, kita langsung inokulasikan dari sampel cair. Kalau sampel padat, kita yang pertama kali meletakkan di atas objek gelas adalah NaCl tadi. Berapa? Bisa 2-3 oser. Caranya seperti ini. Buka, lalu ambil 1 oser, letakkan di sini. Lalu ambil lagi 2 oser, letakkan lagi. Ambil 3 oser. Nah, kita gunakan 3 oser saja. Lalu NaCl ditutup lagi. Lalu kita ambil koloni dari media ini, kebetulan media MC ya, dari koloni. Jadi sampel padatnya berupa koloni. Caranya bagaimana? Kita buka Petri. Kita sentuhkan aja koloni 1 kali. Sentuhkan, tidak terlalu banyak ya. Kalau nanti terlalu banyak, preparat malah menjadi tebal dan nggak baik. Lalu letakkan di sini, dicampur, dimungkinkan di NaCl tadi. Lalu sama, langkahnya seperti tadi. Diputar 1 arah, melingkar dari dalam sampai ke luar sesuai area pembuatan preparat tadi. Ya. Kalau sudah, karena ose tadi kena sampel bakteri, kita sterilkan lagi. Caranya sama seperti yang di awal. Kita bakar sampai memijar 2-3 kali. Lalu osenya diletakkan. Lalu tunggu supaya campuran sampel padat tadi dengan NaCl itu kering ya, kering di atas objek gelas. Sekali lagi, jangan mengeringkan di atas api ya, karena itu nanti bisa membuat perubahan dalam bentuk selnya. Setelah kering, baru kita lakukan proses yang namanya fiksasi tadi. Caranya masih ingat ya? Caranya sama seperti tadi, yaitu dilewatkan api 2-3 kali. Seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini preparat sudah jadi. Itulah cara pembuatan preparat dari sampel padat. Nah, anak-anak, itulah tadi proses pembuatan preparat. Jadi kita tadi sudah mengenal bagaimana cara membuat preparat dari sampel cair dan dari sampel padat. Yang terakhir, jikalau preparat itu sudah jadi, supaya preparat ini tidak tertukar dengan preparat teman yang lain atau preparat orang lain,
kita perlu melakukan pelabelan pada preparat tersebut. Dalam pelabelan preparat, kalian nanti bisa menuliskan nomor sampel, nomor sampel yang dikerjakan, atau menuliskan identitas dari sampel yang dikerjakan tersebut. Misalnya, saya nanti akan menuliskan nomor sampel ya. Misalnya nomor sampel 1, tulis di label, lalu kalian tempelkan pada sisi samping dari preparat yang sudah Anda buat. Kira-kira seperti ini. Mudah bukan cara pembuatan preparat? Kalian nanti bisa mempraktekannya dengan melihat video ini. Jangan lupa like and subscribe supaya ada notifikasi pemberitahuan kalau nanti ada video berikutnya. Nah, jangan ketinggalan lah. Itu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.